Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Seorang kepala dinas di pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kini sudah ada 4 pejabat di kota setempat yang meninggal akibat COVID. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Di sini saya nggak tahu mau menyampaikan apa. Yang penting saya mengungkapkan sesuatu hal yang ada di pikiran saya. Oke, untuk datangnya selamat datang tahun 2021 dan selamat tinggal tahun 2020. Pada intinya, selamat tinggal masa lalu dan selamat datang masa depan. Pada saat ini kita untuk mempersiapkan suatu hal yang akan datang dan meninggalkan suatu apa yang sudah terlaksanakan. Untuk itu, kita akan highlight tahun 2020 dari mulai awal tahun saya melakukan KKN, lalu pandemi melanda, Omnibus Law melanda, demo melanda, Agustusan yang sepi, dan lain sebagainya. Pada intinya di situ adalah betapa kita sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan, dan dengan semua itu kita tahu bahwa kita sudah banyak melakukan hal, entah kita membaca buku, entah kita belajar edit video, atau belajar edit foto, atau belajar sinematografi, atau belajar videografi, atau belajar fotografi, atau belajar ilmu yang lainnya. Pada intinya bahwa ada satu ayat surat Yunus ayat 58 yang berbunyi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahwasanya kita itu, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kawan, betapa banyak yang kita kumpulkan, dari uang, dari apapun lah yang kita usahakan, atau kita mengusahakan suatu hal apa lalu kita kumpulkan, lalu kita jadikan sebuah cita-cita atau sebuah impian, tapi semua itu tidak ada apa-apanya kalau seandainya kita tidak bergembira. Dan gembira itu sendiri adalah lebih baik dari apa yang tadi dikumpulkan. Nah, itu adalah inti dari surat Al-Yunus ayat 58. Oke, silakan dibuka. Seandainya ada suatu kesalahan, silakan dikoreksi. Boleh, silakan. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, bahwasanya saya akan menyampaikan suatu hal yang ada di pikiran saya, bahwa ketika kita melakukan suatu hal, tentu pasti akan memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan atau memikirkan akibatnya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau seandainya kita tidak mempertimbangkan akibat yang akan kita lakukan, tentu hati-hati ketika kita melakukan sesuatu itu, maka bisa jadi itu merugikan diri kita, bisa jadi kita itu merugikan orang lain, bisa jadi itu tidak bermanfaat bagi kita, bisa jadi itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu kita ketika melakukan suatu hal, maka kita harus pertimbangkan ketika bermanfaat enggak untuk diri kita sendiri, bermanfaat enggak untuk orang lain. Nah, pada intinya kita harus tahu, kita harus memikirkan suatu hal yang akan kita lakukan. Untuk itu ada tahun 2020 yang kita mungkin banyak menyisikan sakit, menyisikan sakit hati, sakit pikiran, sakit stres, atau sakit apa yang telah pandemi ini melanda, sehingga kita membuat harus social distancing, harus memanjarakan diri kita sendiri dalam rumah. Ya, pada intinya semua itu adalah plus minus, ada manfaatnya sendiri, dan semua itu juga tergantung orangnya juga sih. Kalau ketika seandainya orang itu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, tentu banyak hal yang dia dapat. Entah dari dia membaca buku, entah dari melihat media sosial yang saat ini
banyak sekali ilmu yang dibagikan dengan secara gratis. Kita bisa melajari tentang ilmu politik, tentang ilmu kesenian, tentang ilmu kebudayaan, tentang ilmu agama, tentang ilmu umum atau teknologi lain. Banyak sekali yang harus kita dapatkan dan kita serap. Nah, kelak itu akan menjadi referensi kita ketika kita mempunyai seorang anak, atau entah itu anak didik, anak kandung, atau anak tangga. Nah, untuk itu betapa sangat kita tidak bisa melupakan hal yang sudah terjadi di 2020. Oke, kita mau move on boleh, kita meninggalkan boleh, tapi ingat, semua itu jangan dilupakan begitu saja, karena semua yang sudah terjadi itu sudah menjadi tolak ukur kita ke depannya, menjadi kita yang lebih baik, menjadi kita yang lebih kreatif, menjadi kita yang lebih inovatif, atau menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang baik yang ada di sekeliling kita. Nah, maka dari itu, apa salahnya sih kalau seandainya kita itu melakukan suatu hal atau mengeksplor diri, mempelajari suatu hal yang belum kita pelajari atau yang belum kita ketahui. Pada intinya, satu hal orang yang bosan itu karena dia tidak memiliki kegiatan selain kegiatan yang ia sukai itu sendiri. Seandainya dia melakukan satu kegiatan itu lalu dia merasakan bosan, tentu pasti akan melakukan suatu hal yang lain yang tidak membosankan dia. Ketika dia melakukan suatu hal yang lain itu bosan, dia akan melakukan hal yang lain lagi yang ketika membuat dia tidak bosan. Ketika dia bosan kepada suatu hal ini, dia akan melakukan hal yang lain lagi agar dia tidak bosan pada hal yang dia lakukan. Maka dari itu, ketika bosan itu pada diri kita, sesungguhnya adalah orang yang tidak mempunyai kegiatan selain kegiatan yang ia lakukan. Nah, pada intinya tahun 2020 akan sudah usai dengan padat, dan tahun 2021 akan datang, dan semua hal itu kita akan tinggalkan dan kita akan menatap masa depan dan membuka lembaran yang lebih baik lagi dan memperbaiki diri kita lebih baik lagi untuk membenahi yang sudah atau yang suatu hal kejelekan yang ada di 2020 hingga menjadi ke 2021 yang lebih baik. Untuk itu jangan kita merasa sendiri. Memang sih ada sebuah penelitian dari dokter bahwa mengatakan di tubuh manusia itu banyak sekali sendi, jumlahnya 362 sendi. Tapi ada satu sendi yang begitu sangat menyakitkan, yaitu sendirian. Oke. Gak apa-apa. Kita sendirian gak apa, yang penting kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Yang tentunya untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita beranjak untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk itu, selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Untuk itu, mari kita tutup tahun 2020 dengan doa kafaratul majelis. Mari berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, bukan untuk dilupakan tapi tentu harus dimaafkan. Tidak harus dilupakan tapi menjadi tolak ukur ke depan. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.